Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan latihan soal di part ke-49 ya, untuk jabatan operator layanan operasional. Langsung saja kita ke soal. Anda seorang guru bantu di sekolah daerah C. Karena Anda berasal dari luar daerah, Anda seringkali tidak dapat memahami obrolan pegawai lainnya, sehingga pegawai lain merasa sungkan untuk mengobrol dengan Anda. Sikap Anda: A. Berusaha bersikap santai meskipun hal tersebut membuat saya merasa tidak nyaman. Ya. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga dapat dipahami oleh pegawai lain. Saya pelan-pelan mempelajari bahasa daerah di sekitar sehingga lebih luas dalam bergaul. Juga tetap ramah pada semua pegawai karena perbedaan budaya adalah hal yang sulit untuk disatukan. Ya, tidak perlu terburu-buru beradaptasi, ini juga tidak, ya, karena harus segera beradaptasi. Yang pertama yang menurut saya paling tepat adalah yang D ya, kita pelan-pelan mempelajari ya. Contohnya menurut saya dari Jawa ke Sunda ya, harus pelan-pelan mempelajari bahasa Sunda. Ya, jadi hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah mengembangkan sikap positif kebinekaan seperti bersikap terbuka dengan perbedaan tersebut dan tertarik untuk mempelajarinya. Jadi dimanapun kalian ditempatkan, berarti ya harus segera dan siap beradaptasi. 2. Suatu hari saat Anda mengantri untuk membeli tiket KRL, seorang bapak-bapak mendatangi Anda dan meminta uang pada Anda karena tidak punya cukup ongkos untuk pulang dengan KRL yang ia biasa naiki. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Menanyakan apakah ia tidak memiliki anak atau kenalan. Ini terlalu personal. Memberi uang secukupnya dan memintanya pergi. Ini juga, ini yang tidak sesuai. Membelinya tiket KRL. Nah, membelikan tiket KRL dan memberinya sedikit uang untuk bekal. Nah, ini yang paling tepat ya. Nah, tapi harus diperhatikan juga ya kebenaran dari bapak tersebut. Apakah betul dia kehabisan tiket atau tidak. Jadi pilihannya adalah membelikan tiket dan memberi sedikit uang ya untuk bekal dia pulang. Ini menunjukkan Anda memiliki sikap empati dan simpati pada sesama yang membutuhkan. Ya, next. Jika Anda memiliki pendapat yang lebih baik daripada senior Anda dalam pekerjaan, biasanya yang Anda lakukan adalah, nah ini seringkali terjadi ya, langsung menyatakannya meskipun ia adalah seorang senior, ya, langsung meninggalkannya karena pendapat saya ada benarnya. Ini tidak mengatakan apapun jika tidak memiliki cukup bukti. Ini juga tidak ya. Mencari dukungan dari rekan lain untuk menunjukkan pendapat saya lebih baik. Ini juga tidak. Mengiyakan saja agar tidak menimbulkan perselisihan. Ini juga tidak. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga di sini. Ketika kita mengiyakan saja, nah ini kurang sesuai. Ya. Yang tepat adalah yang A, langsung mengiyakan saja. Ya, walaupun itu senior, tapi dengan cara-cara yang betul. Next. Nah, sikap A ini menunjukkan Anda memiliki sikap percaya diri dan integritas yang tinggi. Jadi percaya diri menyampaikan usulan, menyampaikan pendapat, juga harus punya integritas bahwa kalau memang benar ya kita katakan benar. A, nomor 4 ya. Anda menjadi wakil instansi menjamu tamu negara asing yang melakukan kunjungan kerja ke instansi Anda. Dalam jamuan tersebut, salah seorang klien menawarkan segelas anggur pada Anda karena sudah menjadi kebiasaan di negaranya untuk menunjukkan penghormatan. Jika hal tersebut bertentangan dengan budaya dan agama Anda, maka sikap Anda, karena ini terkait haram dan halal, ya tentu menolak ya. Tidak minumnya bisa ya, tidak minum bisa mencicipinya tidak, menolaknya tanpa menunjukkan dan ia tidak semua. Ini juga tidak minumnya dan melakukan hal yang berkaitan dengan budaya di negaranya kalau lebih maklumi kebiasaannya. Nah, ini yang sesuai ya. Jadi mengobrol, menanyakan yang terkait dengan yang sedang dibahas ya. Misalnya sedang menawari ya, kita membahas yang berkaitan dengan budaya tersebut. Intinya kita harus menolak ya, tidak meminumnya. Karena ini kaitannya dengan halal dan haram. Yang paling
C ya, menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, namun tetap berpegang teguh pada prinsip utama. Akum dinukum baliatin ya. Anda adalah seorang guru wali kelas ya. Suatu hari, dua murid laki-laki kelas Anda berkelahi. Aldi, pemuda yang kalah dalam perkelahian itu, mengajak teman-temannya dari kelas lain untuk memulai budi. Lawannya sepulang sekolah. Akibat kejadian tersebut, orang tua Budi mendatangi Aldi dan menegurnya dengan kata-kata keras karena tidak terima dengan kelakuan Aldi. Konflik tersebut membuat murid-murid lain terganggu dan khawatir menimbulkan situasi yang lebih buruk. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda akan... Nah, ini kalau di sekolah ya, ini seperti itu. Mengembangkan sikap cinta dan damai, ini tidak menyelesaikan solusi saat itu. Memberikan pengertian kepada keluarganya jika tidak, meminta bantuan kepala sekolah untuk menyelesaikan konflik dan hukum. Ini bisa teman kalian yang disuruh menyelesaikan ya, seorang guru ya. Memberikan sanksi sosial dan akademik ini tidak solutif di satu pihak ya. Melakukan mediasi rekonsiliasi antar kedua pihak tidak berlalu. Nah, ini yang sesuai ya. Kita panggil orang tua keduanya, kita panggil pihak-pihak yang terlibat, ya, baru kita mediasi supaya tidak berlarut-larut kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebagai wali kelas, langkah yang tepat adalah melakukan mediasi ya, dan rekonsiliasi. Jadi setiap keputusan ya harus kita mediasi masalah ya, mediasi dan rekonsiliasi. Oke, mungkin sekian ya untuk latihan soal di part ke-49. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.